Ibu lanjut ya, tadi obat untuk menyembuhkan itu contohnya seperti Proris. Nah, jadi Proris ini itu adalah nama dari produk tersebut. Zat aktifnya itu apa? Jadi kalau kalian melihat suatu obat itu, kalian harus tahu, harus bisa membedakan mana nama obatnya dan mana nama mereknya. Nah, seperti Proris ini adalah nama mereknya, nama merek yang diberikan pabrik kepada sediaan ini. Jadi nama mereknya itu adalah Proris. Sedangkan kandungan zat aktifnya itu adalah ibuprofen. Bisa melihat kandungannya itu bisa dilihat di dus di bawah sini, atau kalian lihat di komposisinya. Biasanya di kotak ataupun di label sini ada komposisi. Nah, kalian lihat di sana komposisinya apa, itulah zat aktif obatnya. Jadi Proris itu bukan zat aktif obat, tetapi itu adalah nama merek sediaan obat ini, mereknya saja. Sedangkan nama zat aktif obat itu adalah ibuprofen. Jadi ibuprofen ini memiliki banyak merek-merek, bisa Proris ataupun bisa nama obat yang lain, misalkan ada sediaan tablet tapi namanya bukan Proris, ada juga, tetapi kandungannya sama-sama ibuprofen. Nah, jadi kalian harus tahu ya, ini adalah kandungan zat aktifnya, yaitu ibuprofen. Jadi Proris ini tadi zat aktifnya adalah ibuprofen, di mana ibuprofen ini memiliki khasiat sebagai analgetik, antipiritik atau menurunkan demam, dan juga sebagai anti radang. Ini adalah salah satu contoh obat menurut penggolongan obat itu dikategorikan sebagai menyembuhkan. Lanjut lagi ke untuk mencegah, profilaktik. Nah, dalam mencegah ini di mana obatnya bekerja untuk mencegah keadaan patologis dari penyakit. Jadi mencegah suatu penyakit. Jadi ada obat yang mencegah dulu supaya tidak terjadi penyakit tersebut. Misalnya adalah obat cacing. Nah, kan kita minum obat cacing belum tentu kita cacingan, tetapi bisa saja obat cacing ini untuk mencegah adanya cacing di dalam tubuh kita. Makanya diminumlah obat ini biasanya setiap 6 bulan sekali. Nama merek obatnya Combantrin. Sedangkan zat kimianya atau zat aktifnya Pirantel pamuat. Nah, Pirantel pamuat ini memiliki indikasi atau memiliki khasiat sebagai untuk menghilangkan cacing tambang atau cacing-cacing. Silahkan kalian searching apa itu indikasi Pirantel pamuat. Sebenarnya ada buku MIMS. Sebenarnya ini adalah pegangan buat anak farmasi. Jadi kalau anak farmasi itu biasanya punya buku farmakope dan MIMS yang penting banget untuk kita saat ini, karena MIMS di sana kalian bisa melihat berbagai penggolongan obat, khasiat obatnya apa, terus merek-merek dagang obat banyak, aturan pakai, dosisnya. Jadi kalian nanti bisa cari aja buku farmakope Indonesia edisi 3 dan juga MIMS. Nah, nanti kalian bisa cari. Kalau tidak menemukan, nanti ibu akan kasih kalian link untuk melihat bagaimana bentuk bukunya. Baiklah, kita lanjut.
Kemudian obat untuk mencegah pun ini selain ini ada vaksin. Nah, kalian kan pasti pernah vaksin kan? Nah, obat vaksin itu digunakan untuk mencegah supaya tidak terjadi diserang, agar tidak terserang virus pada masa yang akan datang. Jadi dia sifatnya mencegah. Kemudian menurut kegunaan obat itu juga ada obat yang untuk diagnostik untuk menentukan apakah terjadi gangguan pada tubuh atau tidak. Contohnya barium sulfat untuk saluran lambung dan usus. Jadi obat barium sulfat ini diminum secara oral melalui mulut ataupun melalui dubur. Kemudian nanti dia memiliki cahaya kontras. Nanti dilihat di sinar X apakah ada penyakit pada area lambung usus. Pada saat dilakukan sinar X di dalam perut, nanti akan ada cahaya dari barium sulfat. Nah, makanya obat pun bisa digunakan sebagai diagnostik untuk diagnostik atau perkiraan penyakit apa sih sebenarnya yang ada di dalam saluran pencernaan contohnya, dan digunakanlah obatnya itu barium sulfat. Sebenarnya barium sulfat ini itu adalah besi yang sebenarnya tidak boleh untuk tubuh, tetapi karena barium sulfat ini susah larut dalam cairan tubuh, makanya tidak masalah karena dia akan mudah lagi keluar dari tubuh kita. Nah, jadi ingat ya, penggolongan obat menurut kegunaan obat, yang pertama untuk menyembuhkan, kedua untuk mencegah, profilaktik, dan yang ketiga untuk diagnostik. Nah, ini adalah Combantrin dalam bentuk sediaan tablet, sedangkan ini Combantrin dalam bentuk sediaan sirup. Sedangkan ini adalah Proris sediaan sirup. Pasti kalian pernah kan ya lihat sediaan sirup walaupun bukan merek ini. Yang kedua, ini penggolongan obatnya menurut cara penggunaan obat. Nah, tadi kan kegunaan obat nih, kegunaan obat bisa menyembuhkan, mencegah, diagnostik. Sedangkan cara penggunaan obat itu ada obat dalam dan juga ada obat luar. Obat dalam ini istilah bahasa Latinnya adalah medicamentum et usum internum. Obat dalam itu istilah bahasa lainnya adalah medicamentum et usum internum, atau ini digunakan sebagai pemakaian dalam. Kalian harus tahu ya, medicamentum et usum internum ini artinya untuk pemakaian dalam. Kalian bisa searching atau lihat di buku paket DDK, itu di halaman depan ada bahasa-bahasa Latin. Coba kalian buka-buka di sana. Di sana ada berbagai bahasa Latin yang harus kalian ketahui, karena bahasa Latin ini untuk penulisan resep. Sebelum kita belajar resep, nanti kalian harus tahu dulu pengertian bahasa Latin. Contohnya aja ini ya, obat dalam istilah bahasa Latinnya medicamentum et usum internum. Ini untuk pemakaian dalam. Obat dalam ini adalah obat yang digunakan melalui oral, masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan. Nah, jadi obat dalam ini obat yang digunakan melalui oral. Oral di sini adalah artinya melalui mulut.
masuk ke dalam saluran pencernaan. Jadi kan kalau dari mulut nanti masuk ke tenggorokan, setelah masuk ke tenggorokan masuk ke saluran pencernaan, lambung, usus besar, usus halus, usus besar, lalu diolah di sana, baru nanti sisanya dikeluarkan melalui rektum. Nah, itu adalah obat dalam. Obat dalam ini nanti kalian harus melampirkan etiket putih. Etiket putih ini adalah contohnya ya. Salah satu contoh Ibu ambil di internet. Etiket putih itu untuk sediaan obat dalam. Jadi obat yang digunakan melalui mulut atau melalui oral. Itu digunakan etiket putih. Kalian jangan ketukar ya. Jadi di etiket itu ada nama apoteknya, ada alamatnya, kemudian ada apoteker penanggung jawabnya siapa. Di sini ada nama apotekernya, nomor resep, tanggal. Kemudian di tengah di sini ditulis nama pasien dan umur pasien. Dilihatnya di resep nanti. Ini adalah etiketnya saja. Kemudian di area bawah di sini adalah aturan pemakaian, misalnya 3 kali sehari 1 tablet atau 1 kapsul diminum sesudah makan. Jadi sebelumnya ini dicoret kalau sesudah makan. Nah, seperti itu. Silahkan ya kalian tulis ini di buku biar paham, biar ingat kalau obat dalam, pemakaian dalam itu digunakan etiket berwarna putih. Untuk penulisan etiket lebih lanjut akan Ibu ajarkan di bab berikutnya. Setelah itu, obat luar itu dalam bahasa Latinnya adalah medicamentum et usum externum. Obat luar itu contohnya adalah seperti sediaan implantasi, injeksi, salep mata, salep telinga, obat kumur, ataupun seperti gel, krim. Nah, bedak itu menggunakan etiket berwarna biru. Etiket berwarna biru itu untuk obat luar, sedangkan etiket berwarna putih itu obat dalam. Jadi kalau obat luar ini adalah segala pemakaian obat yang tidak masuk ke dalam saluran pencernaan atau tidak melalui oral. Jadi dengan cara dioleskan, ataupun melalui injeksi atau disuntik atau dikumur. Nah, itu menggunakan obat luar. Nah, contohnya ya, ini ada berbagai macam sediaan obat. Ini adalah tablet. Berarti kalau tablet ini diminumnya melalui oral atau melalui mulut. Berarti etiket yang kita gunakan adalah etiket berwarna putih. Nah ya, jadi kalau sediaan yang diminum melalui mulut itu berarti etiketnya berwarna putih. Nah, ini adalah etiketnya. Etiket itu apa? Etiket itu adalah penandaan suatu sediaan, misalkan ya, kalian menebus obat, diberi resep, nanti resepnya kalian kasih ke farmasi kan. Nah, nanti farmasi menyiapkan obat, di setiap obatnya dikasih etiket atau petunjuk cara penggunaan obatnya. Misalnya di sini tulisannya ada nama Musanto misalkan, 35 tahun. 3 kali sehari 1 tablet. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian sirup. Sediaan sirup ini juga sediaan yang diminum melalui oral atau melalui mulut.
berarti etiketnya juga berwarna putih ya. Kemudian di sini ada sediaan salep. Sediaan salep mereknya itu Elikon dan zat aktifnya adalah mometasone. Jadi ini salep anti radang. Berarti ini sediaan salep kan digunakannya cuma dioleskan ke kulit. Berarti dia merupakan obat luar. Kalau obat luar, berarti etiket yang digunakan adalah etiket berwarna biru. Obat luar, jadi medicamentum et usum internum. Sediaannya seperti salep ini. Kemudian ini, apakah kalian pernah lihat? Ini adalah bedak salisil. Bedak salisil ini yang biasanya digunakan untuk biang keringat, gatal-gatal. Jadi dikasih bedak. Nah ini kalau sediaan seperti ini juga dikasih etiket yang berwarna biru karena dia merupakan obat luar. Sedangkan ini Superhoid nama mereknya. Kandungannya ada benzokain, JNO dan alkohol. Ini adalah obat wasir. Nah, obat wasir. Obat wasir ini kan kalau ini sediaannya seperti ini. Ini namanya adalah sediaan supositoria. Jadi sediaannya itu seperti peluru, di mana sediaan ini dimasukkan melalui dubur atau melalui anus atau melalui pantat. Kalau kalian kurang paham atau kurang familiar dengan kata-kata tadi, ini juga diberi etiket warna biru karena dia tidak langsung ke saluran pencernaan, tetapi dia efeknya di area dubur itu. Sampai di sini apakah sudah dipahami tentang pembagian warna-warna etiket? Jadi ibu ulangi ya. Obat dalam atau obat pemakaian dalam yang melalui oral itu digunakan etiket berwarna putih. Sedangkan obat luar yang digunakan dalam area luar saja, tidak masuk ke saluran pencernaan, itu diberi etiket berwarna biru. Di dalam etiket ini harus tertera nama apotik, alamatnya, dan apoteker penanggung jawabnya, nomor telepon juga, nomor resep, tanggal, kemudian namanya dan signanya. Signa di sini artinya aturan pemakaiannya bagaimana. Nah, di sini nanti ditulis. Untuk penulisan etiket yang lebih lanjut akan Ibu ajarkan kalian setelah belajar membaca resep. Jadi kalian cukup tahu dulu ya yang membedakan mana obat dalam dan mana obat luar. Lanjut lagi, ini menurut cara kerja. Kalau menurut cara kerja obat itu ada lokal dan juga ada sistemik. Obat lokal itu berarti obatnya bekerja pada jaringan setempat, seperti pemakaian topikal. Obat hanya berefek atau mempengaruhi bagian tertentu. Jadi obat ini akan berpengaruh pada bagian tertentu saja di mana tempat obat itu berada. Misalkan salep mata, salep kulit, krim, gel. Kan biasanya sediaan salep gel krim ini kalian oleskan di permukaan kulit. Nah, nanti kan dia memberikan efek lokal atau memberikan efek pada area yang dioleskan saja. Misalkan lagi, buat cewek-cewek nih, pasti sering kan kalian menggunakan krim wajah. Nah, krim wajah itu biasanya ada yang memiliki indikasi sebagai
anti jerawat, atau misalkan supaya krim memiliki efek pemutih, supaya wajahnya menjadi putih, glowing. Nah, itu kan biasanya kalian mengoleskan salepnya itu di area kulit wajah. Lama-kelamaan nanti salepnya itu akan memberikan efek lokal atau efek supaya mencerahkan. Tetapi yang dicerahkannya itu hanya pada bagian yang kalian oleskan. Nah, itu adalah efek lokal. Maksud dari efek lokal. Makanya kalau kalian mengoleskan salepnya itu di wajah, nanti lama-kelamaan wajahnya menjadi putih, bersih, glowing, atau hilang jerawat-jerawatnya. Nah, itu adalah efek lokal. Kemudian di sini ada obat sistemik. Kalau menurut cara kerja obat sistemik ini, obatnya yang didistribusikan ke seluruh tubuh. Jadi obat itu didistribusikan ke seluruh tubuh. Masuk ke sistem peredaran darah. Jadi obat masuk ke dalam tubuh, di dalam tubuh masuk ke dalam sistem pencernaan, nanti obatnya menjadi diabsorpsi, kemudian masuk ke peredaran darah. Nah, jadi peredaran darah itu berarti dia masuk dalam cara kerja sistemik. Contohnya sediaan tablet, obat kapsul. Ini contohnya obat tablet. Nah, obat tablet ini kan kalian minum, nanti tabletnya menjadi terurai dan masuk ke dalam peredaran darah. Nah, itu disebut dengan sistem sistemik. Begitu pula dengan kapsul. Kapsulnya menjadi pecah, lalu dia tersebar dan masuk ke dalam darah, itu juga sistemik. Kemudian sediaan larutan, sirup, masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerap, masuk ke sistem peredaran darah. Beda dengan seperti trombopop gel. Nah, obat ini kan dioleskan di kulit. Jadi obatnya memberikan efek lokal, hanya di area itu saja, pada area yang dioleskan saja memiliki efek. Nah, itu adalah penggolongan obat menurut cara kerja obat. Semoga dapat dipahami ya. Kita lanjut lagi. Kalau pemberian obat, menurut rute pemberian obat itu ada melalui oral, sublingual, rektal, parenteral, topikal, dan vaginal. Melalui oral, ini artinya obat itu diberikan atau dimasukkan melalui mulut, kemudian dia akan melewati saluran pencernaan. Contohnya, sediaan tablet, kapsul seperti ini, sirup atau emulsi atau suspensi. Nah, ini adalah contoh cara pemberian obat melalui oral. Jadi dia melalui mulut, setelah masuk ke dalam mulut dia melewati saluran pencernaan. Yang kedua ini adalah parenteral. Sediaan parenteral itu adalah pemakaian obat dengan meletakkan obatnya itu di bawah lidah. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah contoh pemakaian obat, pemberian obat melalui sublingual. Jadi obatnya diletakkan di bawah lidah, kemudian melalui selaput lendir, baru dia akan langsung masuk ke pembuluh darah. Ini efeknya lebih cepat dibandingkan dengan cara oral. Ini lebih cepat ya, sediaan ini sublingual lebih cepat daripada sediaan oral. Contohnya ini adalah tablet isap untuk mengobati hipertensi pada tekanan darah tinggi. Nah, biasanya seperti nitrogliserin. Itu apabila serangan jantung mendadak, biasanya langsung dikasih obat melalui sublingual di bawah lidah supaya dia langsung masuk ke peredaran darah.
karena di sini ada selaput lendir sehingga akan mudah masuk ke pembuluh darah. Selanjutnya itu adalah melalui rektal. Melalui rektal, ini obat yang diberikan atau dimasukkan ke dalam rektal, di mana obat ini digunakan pada pasien yang tidak bisa menelan, pingsan, ataupun menginginkan efek lokal pada daerah rektal, atau menghendaki efek cepat dan obat terhindar dari pengaruh pH lambung atau first pass efek di hati. Jadi rektal ini adalah obat yang digunakan melalui dubur. Nah, contohnya seperti ini. Apakah kalian pernah menggunakan obat melalui dubur atau anus? Contohnya itu adalah sediaannya suppositoria. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah contoh sediaannya. Jadi ini adalah penggunaannya melalui rektal. Jadi dia dimasukkan ke dalam pantat. Kalau secara dalamnya seperti ini ya. Jadi obat suppositorianya tadi dimasukkan ke dalam pantat, lalu dia masuk ke anus ini. Kenapa jadi kita kasih obatnya melalui pantat? Kenapa tidak melalui oral atau sublingual saja? Kenapa mesti lewat rektal seperti ini? Karena bisa dijadikan pasien itu tidak bisa menelan obat. Dia tidak bisa menelan obat. Jadi dia lebih baik menggunakan melalui rektal aja, misalkan seperti itu. Atau pasiennya itu pingsan. Jadi kalau pasiennya itu pingsan, kita bisa mengasihnya lewat rektal. Atau misalkan menginginkan efek lokal atau efek yang di area pantatnya ini saja, contohnya wasir tadi, supaya menghilangkan wasir yang pada pantatnya ini, makanya dia melalui rektal. Nah, bisa juga seperti itu. Atau juga misalkan kalau obatnya itu diminum melalui oral, bisa-bisa pada saat dia masuk ke lambung ternyata obatnya itu bisa rusak karena adanya pH asam lambungnya yang tinggi, misalkan seperti itu. Jadi obatnya jadi rusak, makanya dipilih rutenya itu melalui rektal dan lain sebagainya. Jadi yang pertama oral, ini sublingual, ini melalui rektal. Yang keempat itu adalah rute pemberian obat melalui parenteral. Jadi obat ini yang diberikan dengan cara disuntikan. Nah, ini adalah contoh parenteral ya. Dengan cara disuntikan melalui kulit masuk ke sistem peredaran darah. Keuntungan rute ini itu cocok digunakan untuk obat yang rusak dalam saluran pencernaan atau tidak diabsorpsi dengan baik untuk memberikan respon yang memuaskan. Obat yang perlu diabsorpsi dengan segera itu lebih baik menggunakan parenteral. Nah, jadi dari sini dapat kita lihat bahwa parenteral ini adalah sediaan atau rute pemberian obat yang paling cepat menimbulkan efek karena obatnya itu langsung masuk ke peredaran darah. Yang kedua, yang lebih cepat itu adalah sediaan sublingual karena ini juga langsung ke peredaran darah. Yang terakhir adalah oral. Parenteral ini kenapa sih harus ada sediaan parenteral? Nah, jadi misalkan tadi ada orang yang tidak bisa menelan obat dan tidak mau melalui rektal, bisa kalian lakukan dengan cara parenteral. Atau misalkan pasiennya itu pingsan, kan tidak mungkin kan kita kasihkan obat oral, jadi kita bisa menyuntiknya. Atau ingin obatnya itu supaya cepat bereaksi, ya udah kita kasih parenteral aja. Kalau kasih oral
bisa-bisa membutuhkan waktu misalkan setengah jam, 1 jam, 2 jam. Nah, seperti itu. Pemberian obat melalui parenteral ini dilakukan ada berbagai cara, jadi tidak semata-mata langsung disuntik saja. Jadi ada beberapa cara, ada parenteral subkutan atau SC disingkatnya. Jadi obatnya itu diinjeksi melalui lapisan kulit ke dalam jaringan di bawah lapisan dermis atau hipodermik. Nanti kalian searching sendiri ya, seperti subkutan itu bagaimana, intradermal itu seperti apa, intramuskular seperti apa, intravena seperti apa. Itu juga kalian wajib tahu sebagai seorang farmasi, biar nanti memudahkan kalian dalam membaca resep. Biasanya di resep juga sediaan parenteral ini ada tulisan F, C, E, D, E, M,